Nah, itu pentingnya saya kira kenapa pendidikan politik itu bukan hanya tugas KPU, tapi partai politik punya peranan. Karena mereka punya konstituen juga ya terkait dengan kepentingan mereka untuk bisa duduk, bisa mempunyai kursi di DPR ya. Ada tali, ada benang, bertemu kembali di podcast KPU Ketapang. Apa kabar teman-teman pemilih? Tentunya selalu sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Belakangan ini pandemi COVID dirasakan menurun ya, kita patut bersyukur. Namun demikian, kita tidak boleh lengah, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap 5M itu jangan sampai lupa. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan ada satu hal lagi yang penting juga itu mendapatkan vaksin. Jadi informasi di Ketapang ini sudah banyak yang gratis-gratis ini. Di rumah sakit ada, di tempat-tempat umum itu ada juga. Tinggal bagaimana kita untuk mendapatkan vaksin itu. Baiklah teman-teman pemilih. Pemilu dan pemilihan itu adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya. Maka dari itu pemilu dan pemilihan ini dituntut harus menjadi pemilu yang sukses, dan itu memang tujuan bagi penyelenggara khususnya KPU. Nah, untuk menjadikan pemilu ini dan pemilihan ini sukses, tentu banyak faktor untuk bisa menjadi pemilu yang sukses tersebut. Salah satu faktor yang tidak kalah penting itu adalah sosialisasi. Nah, dari informasi yang beredar, pemilu dan pemilihan akan dilaksanakan serentak di tahun 2024. Seperti apa pelaksanaan pemilu dimaksud, bagaimana sosialisasinya, apa saja bentuk sosialisasi. Hari ini telah hadir bersama kita anggota KPU Ketapang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Ari Asari. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, baik Bung Edo. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat Ya, dalam kondisi ini. Protokol kesehatan tetap dijaga Pak ya? Pastinya. Seberapa penting Pak sosialisasi untuk pemilu ini? Ya, sangat penting sekali Bung Edo. Konteksnya kan kalau orang jual barang itu kan perlu dipasarkan, iklan lah Pak ya, diiklankan, disosialisasikan. Nah, begitu juga dengan pemilu Bung Edo. Jadi kalau pemilu tidak dilakukan sosialisasi, tentunya orang tidak akan tahu kapan itu pemilu, calonnya siapa, tata caranya seperti apa. Nah, ini juga yang penting dalam pelaksanaan pemilu, apalagi nanti di 2024 ya Bung Edo. Jadi sosialisasi itu sangat penting, ujung tombak kalau saya bisa bilang dalam pemilu ataupun pemilihan nanti di tahun 2024. Begitu Bung Edo. Sosialisasi kalau kaitan dengan pengguna hak pilih bisa mendongkrak hak pilih Pak? Pastinya Bung Edo. Paling tidak begini, dalam elemen penting dalam pemilu itu kan DPT, daftar pemilih tetap. Nah, sekarang orang bagaimana tahu namanya sudah terdaftar dalam DPT? Tentunya ini harus disosialisasikan ya. Dengan apa? Bisa dengan berbagai macam cara ya, bisa melalui spanduk ataupun sosialisasi secara langsung ke kelompok-kelompok masyarakat ataupun melalui medsos ya, media sosial yang mudah. Nah, isinya juga kan bisa kalau terkait dengan daftar pemilih, kita bisa menyampaikan link untuk mengecek namanya sudah ada dalam DPT apa belum. Itu kan KPU punya aplikasinya. Jadi teman pemilih, masyarakat semuanya, khususnya Kabupaten Ketapang, bisa langsung online dia mengecek dengan memasukkan nick-nya. Nah, kalau namanya sudah muncul, artinya dia sudah ada di dalam DPT. Kira-kira begitu, Bung Edo.
kaitan dengan partisipasi pengguna hak pilih, Pak ya. Kemarin kan masa pandemi kita. Tentunya orang banyak berpikir wah pandemi mungkin pengguna hak pilih bisa menurun nih. Nah, boleh tahu informasinya Pak, kemarin pemilu terakhir itu meningkat atau menurun dari pemilu-pemilu sebelumnya penggunaan hak pilih? Alhamdulillah, Bung Edo, kalau secara statistik ya, perbandingan Pilbub 2015 dengan 2020 ini, angkanya cukup baik, cukup signifikan meningkatnya ya. Di 2015 itu kita angka partisipasinya sebesar kurang lebih 56, sekian persen ya. Dan hari ini di 2020 yang lalu itu angka partisipasinya 70,26%. Tentunya meningkat Pak ya. Cukup baik ya, meningkat cukup signifikan angkanya, menambah angka partisipasi. Karena begini Bung Edo, kalau melihat geografis Kabupaten Ketapang yang cukup luas, artinya masa pandemi ini tidak menghalangi orang untuk datang ke TPS untuk memberikan hak politik dan hak pilihnya ya. Iya. Ya. Jadi teman-teman pemilih, walaupun masa pandemi, pengguna hak pilih juga cukup baik angkanya. Nah, karena di TPS juga itu aman untuk memberikan hak pilih karena di TPS juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ada pemeriksaan suhu, ada tempat cuci tangan. Bahkan kalau yang demam, suhunya ternyata lebih dari 36,7 itu kalau tidak salah, dia ada bilik tersendiri. Jadi dia nyoblos itu tidak bergabung dengan yang lainnya. Ini bicara pemilu yang akan datang Pak ya, pemilu di 2024. Itu gambaran umumnya seperti apa sih Pak? Ini kan serentak nih. Pemilu dan pemilihan. Jadi serentak itu seperti apa gambaran umumnya? Ya, kami bisa memastikan kalau tidak ada perubahan ya. Kami bisa memastikan hasil RDP antara KPU RI, pemerintah dalam hal ini Kemendagri dengan DPR RI ya. Pemilu di 2024 itu serentak. Bukan berarti semuanya dalam satu waktu, tidak. Jadi serentak di 2024 itu yang terlebih dahulu itu pemilunya dulu, pemilihan umumnya dulu. Itu akan memilih presiden, DPR RI, DPD, DPR sampai tingkat kabupaten kota. Jadi itu yang pertama. Itu skenario-nya, ini hasil informasi lah yang sudah banyak beredar di media massa, itu pemerintah mengajukan di bulan Mei. Tapi ini belum disetujui, belum di RDP kan, setujui di DPR RI itu di bulan Mei untuk pemilunya. Nah kemudian untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati kalau di Ketapang itu di bulan November. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 10. Jadi kira-kira bahasa serentaknya seperti itu di tahun yang sama, hanya dibagi dua, pemilu dulu kemudian ke pemilihan kepala daerah. Jadi kira-kira itu. Jadi dia enggak sekaligus Pak ya? Enggak, karena begini, dasar nanti untuk pencalonan pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota, nanti dasarnya itu dari pemilu dulu, berapa kursinya DPR RI, partai politik mendapatkan kursi sehingga bisa mencalonkan nanti di pemilihan kepala daerah. Nah, jadi teman-teman pemilih itu tidak digabung jadi satu. Jadi mungkin kalau teman-teman pemilih ada bertemu kawan yang mengatakan bahwa wah nanti kita pemilu nih gabung jadi satu, ternyata tidak. Jadi nanti pemilu nasionalnya, pemilihan umumnya itu di bulan yang berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Di 2024 nanti Pak, itu bentuk sosialisasi apa nih yang mau dilaksanakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi tadi itu? Ya, begini Bung Edo, tahapan pun juga belum dimulai ya. Karena PKPU tentang tahapan program dan jadwal juga belum dikeluarkan oleh KPU RI. Hanya begini, yang kita sosialisasikan mulai hari ini adalah bahwa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa pentingnya memilih itu kenapa. Nah, jadi poinnya ke arah sana. Juga kita memberikan informasi di 2024 itu akan dilaksanakan pemilu dan pemilihan kembali. Jadi
agar nanti seluruh masyarakat tahu bahwa kita akan melaksanakan pemilu kembali di 2024 dan pemilihan bupati secara serentak digabung dengan pemilihan gubernur ya. Jadi begitu. Jadi poin sosialisasi yang bisa KPU lakukan hari ini lebih kepada pendidikan politik untuk memberikan informasi umum seputar pemilihan 2024 dengan pentingnya kenapa masyarakat harus memberikan hak pilihnya. Begitu Bang Edo. Ya. Nah, jadi teman-teman pemilih memang sosialisasi ini penting supaya pemilu bisa berjalan dengan sukses, supaya partisipasi bisa meningkat. Nah, namun demikian memang bukan hanya tugas dari KPU semata sebenarnya, karena kalau dari kita hanya sosialisasi, tapi tentu kita mengharapkan masyarakat bahkan partai politik yang ikut pesta demokrasi ini supaya bisa juga melakukan sosialisasi supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Ya ilustrasinya kan begini Pak ya. Maaf nambahkan. Kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola kan yang menghadirkan supporter kedua kesebelasan itu bukan hanya tugas penyelenggaranya. Jadi tim sepak bolanya pun juga punya kepentingan. Ya karena supporter hadir kan karena lihat pemainnya Pak kan. Betul. Nah lihat calon-calonnya nih, maka mereka mau hadir rame. Nah itu pentingnya saya kira. Kenapa pendidikan politik itu bukan hanya tugas KPU, tapi partai politik punya peranan. Karena mereka punya konstituen juga ya terkait dengan kepentingan mereka untuk bisa duduk, bisa mempunyai kursi di DPR ya. Saya kira itu poinnya, Bung Edo. Ya. Baiklah teman-teman pemilih, perbincangan kita cukup sekian. Semoga pemilu dan pemilihan mendatang menjadi pemilu dan pemilihan yang sukses, karena serentak ini baru pertama kali juga ini. Yang kalau serentak pemilu dan pemilihan ini dilakukan serentak ini baru akan dilakukan nanti. Jeruk balik tumbuh di halaman, di sebelah pohon rambutan. Bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.